ins untuk menunjuk sifat kelembutan dan harmoni manusia yang beda dengan jin. Ya, kalau jin itu tersembunyi, kemudian cenderung kasar, makanya jin itu tampilannya kasar. Ya, nggak ada orang kemasukan jin jadi ramah misalnya. Permisi Ustaz, ingin ikut taklim sedang kemasukan jin, mustahil. Ya, pasti dia meracau, mengacau dan sebagainya. Bedanya manusia lawannya ins, lembut, nampak. Ya, jadi kalau ada manusia itu mohon maaf, ya senang bersembunyi, itu berarti sedang keluar dari fitrahnya. Sedang punya masalah, sama dengan jin yang melakukan penampakan. Itu jin galau itu. Cinta umum ada, tapi cinta spesifik berbeda. Ya, anak juga betul, semua cinta kita, tapi ada perasaan-perasaan tertentu kan, untuk menguatkan pada anak atau cucu tertentu, ya, ada. Seperti Nabi Yakub, anaknya kan 12. Ya, semua dicintai, tapi kecenderungan kepada Yusuf karena melihat bakat dan tertentu, supaya disupport, cintanya mengalir dengan objektif gitu. Itu ada. Al-mail ila syai'il khair gitu, cenderung kepada sesuatu yang baik. Nah itu Allah mencintai semua hambanya, tapi nanti di antara sekian hamba yang sholat yang dicintai Allah itu ada yang paling tinggi. Siapa dia? Yang memelihara konsistensi tepat waktu dalam sholat. Ya, jadi nggak boleh fisabilillah pun mengarahkan bakti kepada orang tua. Ini nih ya teman-teman, ya awas nih, saya ingatkan ya, kalau ada yang ngajak-ngajak, awas nih, berjuang kemana, ayo ini itu, tapi Anda meninggalkan orang tua, awas, hati-hati. Bahkan mengatakan orang tua belum berislam sepenuhnya, hati-hati, bertentangan dengan hadis itu. Ya, kacau pemikiran seperti itu. Hati-hati, apalagi orang tua yang muslim dianggap sudah kafir, syahadatnya batal dan sebagainya. Terus tiba-tiba kita diminta baiat, menghancurkan ini, bawa bom sana sini, tembak itu atas nama dia, itu nggak dibenarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini dimulai dengan di rumah dulu, bagaimana menata adab di dalam rumah sebelum kita keluar. Ya, jadi dimulainya terstruktur sekali dari rumah. Terus di rumah itu dipecah lagi. Di rumah kan kalau kita mau beradab, pasti ada orang tua kan di atasnya. Orang tua itu dibagi lagi. Ibu, ayah, ke ibu bagaimana, kenapa ibu utama, kenapa ayah utama, terus sampai ke bawahnya. Ya, saya bacakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Bab ma ja'a fi qoulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-Ankabut ayat yang ke-8. Bab ini akan membahas tentang tingkatan adab yang pertama kali dipelajari oleh seorang muslim, yaitu di rumahnya, berdasarkan isyarat firman Allah. Kan saya katakan di awal kan, waktu bahas Al-Bukhari, Al-Bukhari ini hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis, termasuk tahu fikih. Jadi sangat terstruktur gitu ya, apa yang ada diturunkannya. Dari sini pembahasan ini. Nanti ada buku-buku tentang fikih rumah tangga. Nanti saya pulang mungkin besok, ingatkan saya saja ya. Nanti saya coba contoh, saya tunjukkan. Dulu saya masih ngajar tentang fikih keluarga. Jadi ada keluarga-keluarga, kita tunjukin nih bimbingan fikih keluarga begini gitu. Itu dari runtut sekali, dari atas sampai kalau lahir anak, lahir cucu, lahir apa, terus sampai ke pendidikannya bagaimana, ada semua. Ya. Nah, ini baru disebutkan satu ayat. Saya turunkan lagi ayat yang lain ya. Ini teman-teman boleh catatkan yang sama dengan ini. Redaksinya mirip-mirip ya, sama, tapi penekanannya berbeda. Jadi kalau di Quran ada lafaz yang sama, jangan disebutkan pengulangan, karena nggak ada pengulangan dalam Al-Quran. Allah itu maha suci dari pengulangan. Kalau mengulang berarti nggak jelas, dan semua firman Allah jelas. Ya, makanya di tafsir itu ada kaidah begini, ada kaidahnya taksis li ma'nan jadid. Ini untuk menunjukkan pondasi pada makna yang baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Itulah mukjizat Al-Quran. Ya, di Ar-Rahman kan diulang tuh, ya. Kalau kita dari segi lafaz kan kita sebutkan diulang, padahal bukan pengulangan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala, terus itu fa bi ayyi ala yang pertama beda dengan yang kedua, kedua beda dengan yang ketiga, ketiga beda dengan yang keempat, lain-lain itu maknanya. Oh, kalau kita ngaji tuh, oh, kita kata ya Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah. Benar nih firman Allah ini. Nggak bisa manusia bikin begini. Beda satu kedua lain maknanya. Itu pondasinya lain gitu. Di Al-Baqarah aja, ya Bani Israil adhkuru, kan? Itu kan 3 kali. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu. Kan yang 40. Yang 47 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 122 wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kan? Itu antara 1, 2, ketiga lain-lain maknanya. Ya. Nah, di sini saya ingin tunjukkan ini yang Al-Ankabut ayat 8. Kalian teman-teman boleh tambahkan Quran surat 31, Luqman ayat ke-14. Kemudian satu lagi Quran surah 46 ayat 15 yang kemarin. Ya. Nanti itu berurutan ya. Quran surah ke-29 ayat 8. Kalau yang ini kaidah dasar. Nanti yang di Luqman Quran surah ke-31 ayat 14 itu nanti terkait dengan masa penyapihan. Ya. Kehamilan dengan penyapihan. Kemudian yang Quran surah ke-46 ayat ke-15 terkait sampai masa usia 40 tahun dan harus menyiapkan amalan spesifik untuk dibawa pulang yang jadi kebanggaan gitu, sampai dengan doa dan menyiapkan keturunan. Ya. Nah, ini mari kita lihat turunannya ya. Bab ma jaa fi qouli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami berikan wasiat kepada semua manusia.
kita kembalikan dulu ke Quran surah ke-29 ayat 8. Ya, supaya saya bisa jelaskan dulu bagaimana kedalaman diksi Al-Quran di sini. Ya. Wa wassayna, dan kami wasiatkan. Apa itu wasiat? Wasiat itu pesan singkat yang sangat kuat. Ya, pesan singkat yang sangat kuat. Singkat, padat, tapi pesannya kuat sekali. Bukan mau meninggal ya. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal. Teman-teman saya mau berwasiat. Oh, Ustaz ini mau meninggal. Bukan. Ya, wasiat itu maksudnya pesannya kuat sekali. Ya, tolong jaga ini dan amalkan ini. Kenapa pesan orang meninggal disebut dengan wasiat? Karena biasanya kalau orang sudah mau meninggal, pesannya cepat ditangkap. Seorang ibu mengatakan dalam sehatnya, nak, sholat nanti mah kan baru adzan, ntar aja pas mau qomat. Begitu sudah nafasnya terenggoh, ya, tersendat-sendat di ujung beliau usianya, kemudian mengatakan, nah, sholat iya mah, iya insya Allah mah, siap tuh. Lebih kuat rasanya, karena itu pesan orang yang kiranya merasakan di ujung usianya, itu disebut dengan wasiat karena cepat sampai ke dalam jiwa pendengarnya. Nah, Allah di sini menggunakan kata wasiat. Wasaid, aku mewasiatkan. Ini artinya kalau Allah sampaikan dengan kata wasiat lebih penting lagi. Ya. Nah, kalau ada redaksi seperti ini, ingat ya, ini persamaannya begini. Kalau di Quran, di hadis ada sebuah kata yang menekankan, ini artinya satu, informasinya sangat penting, yang kedua pahalanya banyak. Ya. Ini harus saya tajamkan nih, karena ngaji itu begitu, kadang-kadang satu kata bisa kemana gitu, tapi terkorelasi dan indah. Ya. Ini saya kasih rumus dulu ya dalam tafsir ya. Rumusnya begini. Kalau ada satu kata bersifat menekankan, taukid, kan? Yang langsung perintah sifatnya dari Allah, maka ini ingin menunjukkan kesan bahwa informasi yang disampaikan ya lewat kata ini sangat penting. Karena sangat penting, maka konsekuensinya pahalanya banyak, besar. Nah, karena pahalanya banyak, maka pengaruhnya adalah satu, bisa mempercepat terkabulnya doa. Nah, kedua, bisa mempercepat terampuninya dosa, gugurnya dosa-dosa, terampuni dosa. Lihat bagannya tuh, sini. Yang menggunakan kata penguat tuh banyak ya, yang menekankan itu. Ada yang pakai inna misalnya, inna tuh ya, kalau innanya begini itu baru hurufnya. Kalau sudah pakai tambah nahnu tuh bisa disingkat jadi na panjang begini ya, inna pendek begini ditambah dengan na gini disatukan menjadi gini, inna gini ya. Na-nya ini berfungsi menunjukkan keagungan Allah ya, sekaligus pentingnya informasi yang disampaikan. Saking pentingnya Allah menyampaikan dengan keagungannya. Kalau ada yang begini pakai inna begini, ini berlaku hukum ini. Contoh di Ramadan, Quran surah 97, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai inna berarti infonya sangat penting, pahalanya banyak. Berapa pahala di malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sekarang saya tanya, kalau di malam Al-Qadar berdoa terkabul tidak? Terkabul. Dosa diampuni nggak? Masuk kan prakteknya kan? Nah, sekarang kalimatnya langsung menggunakan kata, diksinya bukan huruf lagi. Wa wassayna. Wasi pakai na lagi di ujungnya. Ya, wa wassayna. Wassa aja ini udah mewasiatkan. Wassa, yuwassi, kan? Atau ausa, yusi, wassa, yuwassi. Ada ausa, yusi, ada wassa, yuwassi. Ya, pakai na lagi nih untuk menunjukkan keagungan. Wassa saja sudah menunjukkan makna yang sangat penting, kalimat yang singkat padat tapi sangat penting, seakan ingin mengatakan begini. Nah, saya terjemahkan dari nak dulu. Demi keagunganku, kata Allah ya, aku berikan info yang sangat penting kepada kalian, aku tekankan ini ya, fokus baik-baik gitu. Nah, itu seperti itu kurang lebih ya keluarannya. Kemudian al-insana, manusia, di terjemahan disebutkan manusia. Manusia itu disebut dengan 5 nama di Al-Quran. Ada bashar 35 kali disebutkan di Quran. Ada ins ya, dipasangkan dengan jin ya, ma'syaral jinni wal ins 18 kali disebutkan di Quran. Ada nas ya, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Ada bani Adam ya, bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran, kalau kita lihat di terjemahan, semua terjemahannya sama manusia.
tapi lafadznya berbeda. Dan ini menunjuk pada penekanan yang tidak sama. Kalau disebutkan bashar, ingin menunjuk tampilan fisik yang bagus, halus, sekaligus ada punya potensi nafsu. Jadi kalau kita mau belajar memanage nafsu, cari kata bashar di Quran, pelajari itu. Ins untuk menunjuk sifat kelembutan dan harmoni manusia, yang beda dengan jin. Ya, kalau jin itu tersembunyi, kemudian cenderung kasar, makanya jin itu tampilannya kasar. Ya, nggak ada orang kemasukan jin jadi ramah misalnya. Permisi Ustaz, ingin ikut taklim sedang kemasukan jin, mustahil. Ya, pasti dia meracau, mengacau dan sebagainya. Bedanya manusia lawannya ins, lembut, nampak. Ya, jadi kalau ada manusia itu mohon maaf, ya senang bersembunyi, itu berarti sedang keluar dari fitrahnya. Sedang punya masalah, sama dengan jin yang melakukan penampakan, itu jin galau itu. Jin punya masalah. Terlebih kalau manusia cari-cari penampakan jin, itu yang kacau. Ya, jadi manusia itu gampang kalau keluar dari fitnah itu punya masalah. Manusia itu harus tampak. Datang tampak. Jadi kalau lihat orang langsung kita lari sembunyi itu punya masalah. Ya, yang kedua halus, ini harmoni. Jadi kalau ada orang kasar, lisannya kasar, ya perilakunya kasar, berarti ada yang salah. Boleh jadi pengaruh lingkungan kata Nabi yang keliru. Itu ngaji gitu tuh enak tuh. Nah, sifat sosial yang menandakan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, gitu kan? Kemudian Bani Adam, genetik kita tersambung ke Adam untuk menentukan satu terkait dengan warisan. Ya, kemudian dua mahram. Ya, bagaimana jalur itu bisa digali, turunkan. Insan terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, dalam kita beraktivitas. Jadi kalau disebutkan insan itu menunjuk semua aktivitas kita. Kalau pakai al berarti menunjuk semua manusia yang beraktivitas. Nah, sekarang katanya menggunakan insan di sini. Wawasainal insan, kata Allah, demi keagunganku, aku berikan pesan yang sangat penting, singkat tapi penting sekali untuk semua manusia yang beraktivitas dalam hidupnya. Di antara sekian aktivitas itu ada yang paling penting untuk kalian fokuskan. Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan, banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting, yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna, berbakti kepada kedua orang tua. Wah, itu kunci itu. Ya, nanti kita turunkan husna jadi birrun tuh, menarik tuh. Ya, jadi ada husnun, ada birrun, itu beda. Bahkan nanti ada tayyibun, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ya, ada saleh, ada birrun, itu berbeda. Ya, wasainal insana biwalidayhi husna. Aku wasiatkan kata Allah, berikan pesan yang kuat untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Husna itu masdar, sifat dari kata hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Di turunannya jadi hasana yuhasin untuk perbaikan dan ihsan untuk puncaknya. Dasarnya husna. Husna itu punya tiga arti. Satu, baik. Yang kedua, diniatkan sebagai ibadah. Yang ketiga, yang mengandung sisi pahala. Ya, makanya nanti penulisan pahalanya disebut hasanah namanya. Ya, Quran surah 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Nah, jadi pertama, segala turunan kata hasan itu artinya baik. Oh ya, Zulkifli Hasan, Zulkifli Hasan, Emre Hasan, ya, dan seterusnya. Hasan, pendiri Persis salah satunya, ya. Itu baik tuh. Jadi kalau ada yang namanya Hasan nggak baik, dipertanyakan, Bapak namanya Hasan gitu. Pokoknya kalau lagi nggak baik, dibilangnya ya Pak namanya Hasan gitu kan. Nah, itu ya. Yang kedua bukan cuma baik, yang baik banyak. Kebaikan itu diniatkan sebagai ibadah. Jadi ketika Allah memberikan gambaran berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu dinilai Allah sebagai ibadah dan tinggi nilainya. Makanya nanti di Quran surah ke-17 ayat 23 itu tingkat ketinggian ibadah, ya, dalam rangka berbakti kepada orang tua itu diletakkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, menuhankan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tuh, tingkat ketinggi. Jadi jangan dikira kita berbakti cuma cium tangan aja nggak ada nilainya. Tidak, itu tinggi sekali. Dan ketinggian ibadah itu terletak setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi pahalanya. Ya, makanya Allah sangat murka kalau ada seseorang misalnya, mohon maaf sekali, ya baik sama yang lain, kerjakan ini sukses, tapi sama orang tuanya buruk, tidak, ridha Allah nggak akan turun. Ya, itu bermasalah gitu. Nah, dan yang ketiga, berpahala. Ya, berpahala. Jadi saya bikin konsepsi garis ya supaya paham kayak yang tadi tuh. Kayak yang tadi ya. Jadi kenapa menggunakan kata husna sebagai dasar yang paling singkat di sini untuk memberikan kesan. Jadi belum masuk ke terapan nih. Ya, baru dikasih konsepsi dulu, kalau kita mau, Allah turunkan nanti secara detail dan harus mau. Ya, ini menunjukkan satu turunan kata hasuna. Ya, ini kalau ada begini ru'ah namanya. Sekarang disebut rik'ah. Ini sin kalau panjang begini, sin. Ya. Nah, hasuna yahsunu husnan wa hasanan, nanti ada wa ihsanan. Ya, kalau pakai ahsana dan tahsin kalau pakai hasanah.
Ini menunjukkan, garis ini menunjukkan 3 hal. Satu, segala perbuatan yang baik mengandung nilai ibadah dan berpahala. Nah, kita praktekkan dengan ayat ini dalam konteks bakti kepada orang tua. Orang tua. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menggunakan kata ini, turunan kata ini. Artinya apa? Bakti di sini menunjukkan perbuatan baik. Kita belum masuk detail ya. Ketika kita berbuat baik pada orang tua, baik itu banyak nanti dengan sikap, dengan harta benda, dengan perhatian, dengan macam-macam. Itu dicatat oleh Allah langsung sebagai ibadah. Dan ibadahnya bukan main-main, ibadah tertinggi, urutannya kedua. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Allah telah menetapkan satu ketentuan, ya hanya menyembah Allah saja, salat kan? Kemudian kita puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, mengikuti Rasulullah, kan? Nah, semua itu tingkatannya yang kita kerjakan nomor 1. Setelah itu urutan keduanya apa? Wa bil walidayni ihsan, berbakti pada orang tua. Tingkat tertinggi nomor 2. Dan ketika dikerjakan itu, apapun yang kita kerjakan dengan niat ibadah ini, saya mau sekolah minta doa saja, dengan niat kita memuliakan orang tua, ya, saya memuliakan orang tua minta doa, itu dicatat pahalanya. Punya nilai pahala. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10 kebaikan. Dalilnya Quran, surah ke-6 ayat 160. Ini Quran, surah ke-17 ayat 23. Ya. Pahalanya disebut hasanah namanya. Perhatikan tuh. Ini perbuatannya, ibadahnya disebut dengan ihsan. Ya. Pahalanya disebut dengan hasanah. Ya. Bu Hasanah, ibu yang mendulang pahala dalam aktivitasnya gitu ya. Ini ya. Manja bil hasanati, siapa yang melakukan satu kebaikan yang punya nilai pahala, falahu asyru amsalih, kami balas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita melakukan sekali aja, assalamualaikum ma, insyaallah mama sehat selalu ya, dicatat langsung 10 kebaikan. Wah, itu kalau nyari pahala itu banyak sebetulnya peluangnya. Dan ibu, bapak itu luar biasa. Assalamualaikum Pak, semoga sehat-sehat, minta doa ya. Kita padahal yang minta doa, tapi kita diberi pahala. Ya. Apalagi misalnya kita support, kita berikan kasih sayang, ya. Kemudian misalnya kalau orang tua masih hidup, datangi, silaturahim, walaupun cuma bawa buah-buahan, senangkan hatinya, ya kita mengelus dalam kebaikan, oh itu pahalanya banyak sekali. Ya, nanti kalau sudah nggak ada pun, masih ada lagi. Masih ada tuntunannya. Ya, saya misalnya ayah sudah nggak ada gitu kan, masih ada caranya. Bahkan hadisnya detail sekali. Nanti kita tunjukkan. Kalau ada peluang harta bisa pakai harta, kalau ada peluang ilmu bisa pakai ilmu, kalau ada tenaga pun bisa diarahkan, yang diharapkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Bisa. Lihat kan, minimal doa. Minimal doa. Makanya kan kita punya doa kan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya, kalau orang meninggal kita katakan apa? Almarhum kan? Warhamhuma. Ya, baik hidup ataupun telah meninggal. Makanya ketika meninggal kan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini gambaran yang sangat indah dan dalilnya sangat luar biasa. Nah, nanti apa dampaknya kita berbuat baik pada orang tua itu dalam kehidupan kita sebagai implementasi dari adab tadi. Ya, jadi adabnya dipakai tuh. Ini jism, fisikal, akal, intelektual, ruh, spiritual. Pakai jism apa? Makanan, pakaian. Orang tua masih ada, kita mampu misalnya kan kirim kan. Nelpon pulsa, kirim, jangan orang tua yang cari pulsa sendiri buat nelpon kita. Itu jism tuh, fisikal. Akal, intelektual, kita belajar sampai pintar, ya, supaya dengan kepintaran itu ibu kita terangkat, ayah kita terangkat, minimal orang tua tanya kita bisa jawab, ya. Kemudian rohiyah apa? Spiritual, ya, imami dalam sholat, buktikan kita belajar dengan baik, jadi imam, kemudian bawa mereka untuk umrah, untuk haji dan sebagainya, semampu kita dan sebagainya, support kebutuhan spiritualnya, itu adab, itu praktikalnya. Kadang orang hanya berhenti di kalimat adab, tapi ini 3 ini dipakai turunan ini. Penting kita ngaji sampai ke detail ini supaya paham apa yang harus kita lakukan. Ya, dan ini ketika dilakukan punya nilai di sisi Allah. Tadi turunannya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya sekarang. Hadis sahih. Ya, ini bagian terakhir. Kita masuk ke hadis sahih. Qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Aba Amr wa Syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa ashara bi yadihi ila dari Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ya ta'ala qala as-salatu ala waqtiha
Qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidain. Kan? Qultu thumma ayyun qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna wa law istazadtuhu lazadani. Allahu akbar. Kan? Nah, singkatnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, apa pertanyaan dia? Dia bertanya, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, apa jawab Nabi? Nabi menyampaikan 3 hal di sini. Ini sebetulnya kasusnya ada 2. Jadi ada 2 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawaban Nabi berbeda. Nah, perbedaan ini cuma beda urutan saja. Nah, ini pada yang pertama. Yang pertama tanya, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Urutan pertama as-salatu ala waqtiha. Ya, as-salatu ala waqtiha. Ini yang paling menarik, teman-teman. Yang tadi tafsir Quran surah 17 ayat 23 tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa, Allah telah menetapkan bahwa ya kita mesti mutlak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara menyembah itu apa? Lewat apa? Salat. Nah, apakah semua orang sholat itu dicintai Allah? Belum tentu. Ya, murid banyak. Tapi apakah semua murid dicintai oleh gurunya? Belum tentu. Cinta umum ada, tapi cinta spesifik berbeda. Ya, anak juga betul, semua cinta kita, tapi ada perasaan-perasaan tertentu kan? Untuk menguatkan pada anak atau cucu tertentu, ya, ada. Seperti Nabi Yakub, anaknya kan 12. Ya, semua dicintai, tapi kecenderungan kepada Yusuf karena melihat bakat dan tertentu supaya disupport, cintanya mengalir dengan objektif gitu. Itu ada al-mail ila syai'il khair gitu, cenderung kepada sesuatu yang baik. Nah, itu Allah mencintai semua hambanya, tapi nanti di antara sekian hamba yang sholat yang dicintai Allah itu ada yang paling tinggi. Siapa dia? Yang memelihara konsistensi tepat waktu dalam sholat. Ya, tepat waktu. Nah, makanya tepat waktu itu ya dimulai sebelum waktu sholat. Quran surah kedua ayat 238. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Hafidhu 'alas shalawat. Jagalah waktu-waktu sholat. Jaga. Kalau jaga itu boleh lewat nggak? Nah, tidak kan? Ada penjaga, kan? Gerbang dia nggak boleh lewat kan? Colongan. Nah, kecolongan kalau lewat. Dan menariknya pakai alif loh di situ. Allah tidak mengatakan yahfidhu, tapi hafidhu. Jadi kata hafadha yuhafidhu. Kalau pakai alif berarti mufa'alah di ilmu sharaf, saling. Nah, berarti untuk bisa menjaga sholat itu harus kompak, semua sinergi saling mengingatkan. Makanya kalau di rumah itu praktekkan ayat ini dengan bikin apa? Jadwal sholat, semua dikumpulkan, kasih tahu keluarga, jangan sholat sendirian. Insya Allah nanti asar waktunya jam sekian, share, bikin status sama kita, saling ingatkan. Karena kalau nggak saling ingatkan lupa, berpotensi lupa yang lain atau pribadi. Ya, jangankan waktunya, saat sholat aja bisa lupa, ya kan? Nah, jadi hafidhu, ini poin-poin pentingnya. Kalau kita udah bisa menjaga, di Quran surah keempat ayat 103, ya, di ujung ayatnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu udah diatur kalau waktunya. Nah, saking kalau kita pengen, kan tadi kita bertanya gini, logika berpikirnya. Ya Rasulullah, amal apa yang cintai oleh Allah? Sholat pada waktunya. Kan balik nanya kan? Waktunya bagaimana? Turunlah ayat ini. Diberitahu oleh Allah. Jadi sebetulnya sholat itu sebagai wasilah untuk mendapatkan cinta Allah. Begitu cinta Allah turun, maka semua akan menjadi mudah. Baik doa, pengabulan, baik ampunan, baik macam-macam lah sifatnya. Ya, jadi ini yang pertama. Ini info dari Nabi. Kalau dari Nabi valid nih, A1 nih. Ya, cara bacanya mesti pakai iman. Dzalikal kitabul. Kalau nggak yakin, udah susah. Ya, katanya pengen dicintai Allah, diberi jalan nggak mau. Itu paling aneh manusia sekarang. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya, ajaban di amrin nas deh. Aneh memang manusia itu kini, kata. Kini aneh tuh. Pengen ke surga, tapi melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak mau ke neraka, tapi melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Ya sama kayak gini. Nuntut Allah, pengen dicintai oleh Allah. Nuntut berkah, nuntut rezeki. Dikasih jalan lewat sholat. Dan diingatkan. Bukan cuma sholatnya. Lewat adzan diingatkan. Hayya 'alas shalah. Yuk sholat, nanya. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Ya nih, di sholatnya ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, kenyamanan seperti yang kau harapkan. Itu wasabnya falah. Ayo cepat, cepat. Baru adzan, belum qomat. Nuntutnya banyak, dikasih jalan nggak mau, aneh kan? Ya. Tapi kalau dunia cepet tuh, karena dunia nggak ada setannya. Akhirat ada setannya. Ya. Wah, itu Allahu Akbar. Semoga Allah bimbing kita ya. Nah, yang kedua ini dia, seperti urutan ayat tadi, summa ayun, kemudian apalagi qala summa birrul walidain. Ya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini tingkatnya tinggi setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disandingkan di dalam riwayat lain, ridha Allah pun ini nanti akan diberikan kepada seorang anak ya, berdasar ridha orang tuanya. Sepanjang orang tuanya benar dalam memberikan ridhanya. Ya, itu urutannya gitu kan. Nah, ini urutan yang kedua. Nah, ada yang mau saya katakan gini. Kenapa ketika dipraktekkan jadi birrun? Ayatnya mengatakan husnun. Tahu nggak birrun artinya apa? Baik. Baik itu apa? Birrun. Birrun apa? Baik. Ya. Jadi baik itu ada 5 ya. Ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan atau husnun, ada saleh.
dan birrun itu pelengkapnya untuk praktikalnya. Saya langsung ke birrun saja supaya nggak panjang. Birrun itu asalnya begini. Birrun itu asalnya adalah proses untuk menyaring segala yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Ya, menyaring yang kotor sehingga yang baiknya muncul. Kalau melekat kepada pemiliknya, pelakunya, itu berubah menjadi mabrur namanya. Mabrur, dari kata birrun jadi mabrurun. Makanya pernah dengar ada kalimat haji mabrur? Nah, haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau haji yang diterima namanya haji makbul. Maqabila yaqbalu. Faqabil mengatakan makbul. Mabrur itu adalah proses haji yang dilakukan dengan menyaring segala karakteristik yang kotor saat berhaji. Sehingga ketika pulang, melahirkan karakter yang lebih baik, yang mulia, dan melekat pada pelakunya. Sehingga berubah. Yang tadinya amarah tak tertahan, pulang-pulang jadi penyabar, jadi baik, jadi apa. Itu mabrur namanya. Dan kalau dia bisa jaga itu, sampai dengan meninggal, itu surga jaminannya. Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illal jannah. Makanya orang setelah haji, orang Arab itu suka memberikan pengingat, bukan gelar. Ya. Jadi misalnya di baru nyampe bandara, udah marah-marah, kan mana pesawatnya gini-gini. Orang Arab mengatakan, ya haj. Maksudnya Pak, Bapak telah haji, ada jaminan kebaikan, masa harus ditukar dengan kotoran lagi gitu. Itu maksudnya. Nah, orang Indonesia panggil Pak Haji, di lisan orang kita itu mengingatkan Bu Haji. Maksudnya apa? Bu, Ibu sudah haji, Bapak sudah haji, jaga ya nilai itu sampai dengan meninggal supaya dapat jaminan yang terbaik sesuai dengan yang Nabi janjikan. Itu. Jadi bukan gelar. Ya. Pak Sony lewat ya, Pak Haji Sony, ya. Bukan begitu. Kalau ada gelar tuh, ibadah ada gelar, di Islam paling banyak gelarnya. Luar biasa kan? SHI, ya, sholat, haji, infak. Jadi banyak gelarnya tuh, ya. Nah, jadi kembali ke sini ya, kembali ke sini, birrun. Nah, kenapa di sini bakti pada orang tua pakai birrun di praktikalnya? Ya, karakter dasarnya nilainya pakai husnul ihsan, tapi ketika dipraktikkan birrun. Saya akan memberi kesan kepada kita dalam bahasanya. Kalau mau berbakti pada orang tua, lakukan dengan niat yang bersih. Jangan asal aja dipenuhi, tapi hatinya tidak tulus. Nah, coba ke depan dulu, ya mah, tapi di hati bilang, baru tadi disuruh, sekarang suruh lagi. Nggak begitu. Saring yang kotor itu. Tulus saja bersih, lakukan karena Allah. Iya aja dalam orang tua, iya aja lah. Yang nggak ada orang tua nggak bisa lahir. Nggak ada kita dengan izin Allah gitu kan. Syariatnya begitu. Gitu ya, iya orang tua iya aja dulu sepanjang mengarahkan pada kebaikan. Kalaupun salah ditolak dengan cara yang lembut. Gitu. Wala taqul lahuma ya, saja nggak boleh gitu ya. Nggak boleh berarti mukul boleh. Nggak. Yang kecil aja nggak boleh, apalagi yang tinggi. Ini kerjain aja dulu. Ya, bismillah untuk menyenangkan orang tua itu. Makanya nanti ada banyak kasus di sini sampai orang jihad disuruh pulang sama Nabi. Ya, kasus sederhana. Dia jihad, temannya ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, ibunya nangis, nangisin dia. Ya, belum siap melepas dia. Panggil sama Nabi. Sini kamu. Kenapa Rasulullah? Kamu pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Nanti masuk ke hadis ya, kita nggak usah buru-buru, nanti akan masuk ke situ. Apa kisah asalnya nanti? Banyak sekali. Ada yang dosa berzina dan sebagainya. Terus banyak loh dosanya. Pengen tobat sama Ibnu Abbas disuruh, punya ibu nggak? Punya. Pulang ke rumah. Tingkatkan bakti ke ibu, itu cara tobat terbaiknya. Kenapa? Dijawab sama Ibnu Abbas. Apa jawabannya? Nanti saat masuk bab ini. Tapi dasarnya adalah birrun. Kalau mau berbakti pada orang tua, birrun. Jangan banyak ini itu, pamrih. Hatinya jangan gerusuk-gerusuk. Tulus aja bismillah kerjain. Nah, kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Ya, bahkan dalam kebaikan pun sholat, iya mah ya. Tuh. Udah. Terus di hati muncul lagi kan? Itu bukan birrun namanya. Tapi ya namanya birrun berarti ada perjuangan. Yang namanya orang nyaring kan berjuang. Ya, pasti berjuang. Jadi karakter itu pelan-pelan diperbaiki. Jadi kalau kita pun orang tua melihat anak, sama juga ke anak, kan? Karena pengaruh lingkungan, macam-macam, keinginan mainnya tinggi, ya pelan-pelan menyesuaikan. Selalu berpikir nanti ada adab lagi dari orang tua ke anak. Ya, saya tanya misalnya, anak 5 tahun, dihisab nggak sama Allah? Dihisab nggak? Tidak. Kalau dia salah, Allah marah nggak? Allah aja nggak marah, masa ente marah? Saya itu kalau misalnya anak gini, terus mau marah kan? Bahan. Allah aja nggak marah, kok saya marah? Ya, jadi pada yang membahayakan, tarik tegas, tapi pada sesuatu yang tulus gitu. Itu kalau kita ngaji itu enak gitu. Walaupun memang praktikalnya kadang-kadang harus bergulat dengan setan. Ya, dan saya kadang kalau udah agak kesel sama setan, saya keluarin lewat lisan. Ngapain kamu tan? Nggak akan menang.
Ya, karena harus keluar itu. Ya, kalau ada setan rumah, dasim kamu nggak akan menang. Udah. Ya, kalau masih kesel begitu muncul, saya tinggal minum teh gitu. Nah, itulah ya. Ya, kemudian yang ketiga jihad fisabilillah. Ternyata fisabilillah nomor 3. Jadi nggak boleh fisabilillah pun mengarahkan bakti kepada orang tua. Ini nih ya teman-teman, ya awas nih, saya ingatkan ya, kalau ada yang ngajak-ngajak, awas nih, berjuang kemana, ayo ini itu, tapi Anda meninggalkan orang tua. Awas, hati-hati. Bahkan mengatakan orang tua belum berislam sepenuhnya. Hati-hati, bertentangan dengan hadis itu. Ya, kacau pemikiran seperti itu. Hati-hati, apalagi orang tua yang muslim dianggap sudah kafir, syahadatnya batal dan sebagainya. Terus tiba-tiba kita diminta baiat, menghancurkan ini, bawa bom sana sini, tembak itu atas nama dia, itu nggak dibenarkan. Nggak dibenarkan sama sekali. Hati-hati ya dengan ajaran-ajaran demikian. Dan hadis itu sebaliknya, Quran sebaliknya, mengajarkan kepada sesuatu yang benar gitu kan. Makanya Nabi pernah menyampaikan satu saat nanti akan didapati anjing-anjing neraka. Ya, anjing neraka itu, anjing kan menggonggong tuh. Ya, gonggong, nah, itu gonggongnya banyak. Ya, gonggongnya banyak, suaranya kencang, tapi mengajak kepada keburukan. Hati-hati ya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit ini, dikit-dikit bom, tembak ini itu hati-hati. Kalau ngaji benar nggak akan begitu. Apalagi dengan saya mencela aja saya larang. Apalagi berbuat yang seperti itu. Ya, saya sering sampaikan, orang mencela saya itu nggak harus dibalas. Saya aja nggak marah, ngapain Anda marah gitu? Ya, artinya balik mencela. Kita dakwah dengan kebaikan. Kita doakan, tunjukkan bahwa ini loh yang benar ini seperti ini. Kalau masih memaksakan seperti itu, ya itu resikonya masing-masing. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya memang harus disikapi dengan tindakan hukum. Ya, nah itu ada jalurnya tersendiri. Saya kira itu ya.